Begini caranya smoothing rambut natural dan tidak ngeblok. Nah, hai sahabat Sandra Salon, ini dia rambut sebelumnya. Helainya tipis banget dan kecil-kecil. Nah, ini biasanya kalau kita tidak memahami helai rambut itu, kita biasanya dia bisa lurusnya itu mengembang. Nah, saya mau review ini obat smoothing yang dari CBD. CBD ini yang resistan itu adalah kesukaan aku dan kesayangan aku. Dan hanya dengan menggunakan satu produk ini saya sudah bisa smoothing berbagai macam rambut. Hanya saja kita harus memahami jenis-jenis rambut, kita harus memahami kondisi rambutnya gitu. Jadi walaupun hanya dengan menggunakan satu produk ini, tapi kita harus lihat dulu rambutnya, apakah helainya besar-besar atau kecil-kecil. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe karena di sini akan banyak sekali ilmu dan tips-tips smoothing rambut anti gagal, anti krus ya. Percayalah. Saya bukan membuat bawa kalian ke jalan yang tidak benar, tapi ini benar-benar murni udah saya gunakan teknik ini bertahun-tahun ya. Nah, apa aja sih gitu ya yang membuat rambut itu nggak kelihatan ngeblok, nggak patah, itu harus kita pahami teman-teman. Kalau kita nggak memahami itu, kita akan cenderung atau kita akan berulang-ulang di kesalahan yang sama ya. Pastikan ketika kita pengolesan obat di pangkalnya itu agak diangkat sedikit, pangkalnya itu diangkat gitu biar dia jangan kena ke kulit gitu. Nah, untuk rambut yang helainya tipis seperti ini, dia helainya tipis gitu. Nah, obatnya itu jangan terlalu banyak sekali, jadi dia ukurannya pas. Itu wajib teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau helainya besar ya porsinya ditambah. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Tolong di komen di bawah kalau kalian contohnya masih kurang paham, gimana sih Kak Sandra, aku nggak ngerti, nggak ngeh gitu ya kan. Kalau helainya kecil-kecil, obatnya itu secukupnya, nggak usah terlalu banyak kali. Karena obat yang dari CBD ini dia kental dan dia itu tidak perlu terlalu banyak sekali. Nah, kalau dia terlalu banyak sekali, terus kita lewat 1 jam pengolesan obat, dia akan berbulu karena obatnya keras gitu ya. Nah, jadi cara mengatasinya gimana Kak Sandra? Cara mengatasinya, kita pengolesan obat secukupnya, yang penting merata. Sudah seperti ini, merata ya. Jadi saya itu menggunakan obat itu tidak terlalu banyak ya. Jujur, jadi satu obat ini saya bisa menggunakan 5-10 orang tergantung kebutuhan rambut. Tapi kalau helainya banyak, besar-besar, nah porsinya saya tambah gitu. Paham ya sampai di sini ya. Hanya kita menggunakan teknik di porsi aja ya. Tapi kalau kita nanti menyediakan obat yang normal, yang sensitif, nanti kita juga harus butuh modal yang banyak dong. Untuk mengerjakan satu smoothing aja kita udah pakai obat berapa jenis. Yang ada kita yang pusing, yang ada kita yang galau, yang mana satu ini obat yang kita pakai, yang mana satu ini yang harus aku gunakan. Nah, ketika gagal, yang mana satu yang harus aku beli. Nah, cukup dengan satu produk ini teman-teman. Jadi dia itu yang penting dia basah, tapi dia tidak kering ya. Nah, setelah udah selesai saya aplikasikan, lalu saya smoothing 2 jari. Nah, sebenarnya ya teman-teman, fungsi smoothing 2 jari ini kita meratakan obatnya di sini. Bukan jadi kalau dia 15 menit kita diamkan dulu baru kita smoothing 2 jari. Teman-teman, aku mau kasih tahu sama kalian. Kalau kalian tunggu 15 menit baru kalian smoothing 2 jari, percayalah rambut itu akan ngaret. Iya. Jadi dia udah tenang tapi kita ganggu gitu. Nah, ini kan dia masih belum meresap gitu loh. Jadi kita smoothing aja 2 jari. Kita ratain mana yang kurang, mana yang menumpuk, kita perbaiki gitu. Habis itu 30 menit didiamkan. Udah cuci. Jadi saya nggak ada cek elastis, saya nggak ada pokoknya nggak ada. Cuman segitu aja, segampang itu dan seenteng itu saya ngerjakan smoothing rambut. Jujur kalau smoothing rambut itu saya nggak pernah pusing lagi. Kalau dulu iya, aduh gimana ini, gagal nggak ya? Aduh gimana ini, jadi nggak ya? Gitu. Setelah saya udah menetapkan untuk bagaimana caranya memilih satu produk tapi bisa untuk semua rambut. Sejak dari situ saya nggak pernah pusing, saya nggak pernah bingung. Nah, ada lagi pertanyaan. Kemarin ada yang bilang, Kak Sandra saya menggunakan suhu catok 180 gitu ya. Gimana itu, kenapa smoothingku gagal? Teman-teman, yang membuat gagal itu bukan hanya di catok ya. Ada di pengolesan obat, ada dia di
atau mungkin kurang matang pencatokan. Jujur ya, jujur saya itu menggunakan suhu catok dari 220 dari dulu. Itu dari dulu loh teman-teman. Nah, kalian kalau ikuti teknik aku mencatok, sepertinya kayak sepele. Sepertinya kayak enggak iya gitu, lambat, searah. Tapi itu memang enggak gampang prakteknya. Enggak gampang karena dia harus lambat dan kita itu kayak nekan tapi enggak narik gitu. Percayalah kalian, kalau kalian coba nekan, ditekan catoknya, tapi bukan digosok tak 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 tak, tak bukan gitu ya. Nah, saya kalau mencatok itu lambat. Bagaimana kalian lihat saya mencatok di sini itu murni, saya nggak ada cepatin, saya nggak ada lambatin. Itu murni saya nyatoknya seperti itu. Ya. Kalau bagian pencatokan saya jarang mempercepat. Karena kenapa? Karena kita yang udah detail aja kita kasih tahu kadang-kadang belum dapat, apalagi yang dipercepat. Ya kan? Nah, kalau dengan sekali obat apa bisa jadi Kak Sandra? Di tempat saya itu rata-rata orang sekali obat. Palingan kalau 2 kali obat itu orang yang pertama datang. Itu baru 2 kali obat. Kalau yang udah lama di Sandra Salon, mana mau mereka? Sekali obat aja cantik. Nah, gitu teman-teman. Kuncinya pengolesan obat step 1 dan pencatokan. Dan pencucian pun wajib bersih. Ya, jadi saya nggak pernah lagi pusing, udah lama. Kalau dulu masih pusing, gimana ya, jadi nggak ya, gimana ya, jadi nggak ya, gagal nggak ya, aduh gimana ini ya, matang nggak ya, gitu. Jadi kita itu harus tenang juga untuk mengerjakan smoothing rambut. Jadi saya menggunakan satu produk untuk semuanya. Kalau kalian menggunakan produk apapun itu, tetap sama. Ya, hanya saja kalau contohnya rambutnya itu tebal, terus kalian menggunakan obat yang normal, ya minimal 1 jam. Gitu. Kalian mau cepat atau mau lambat? Kalau contohnya nih, kalian sudah terlanjur beli obat yang normal, gimana dong Kak Sandra? Sayang dong. Tapi ada obat yang resistan. Mix aja. Di mix obatnya bisa. Terus gimana dong Kak Sandra? Saya punya obat sensitif, saya punya obat yang resistan, gimana? Mix aja. Tidak ada masalah. Gunakan seperti ini. Jadi nggak merusak. Nah, gimana Kak Sandra kalau obat step 2-nya berbeda? Nggak jadi masalah. Kuncinya selama kalian pengolesan obat step 1-nya itu benar dan pencatokannya itu benar. Mau obat apapun kalian pakai, mau yang murah, mau yang mahal pun kalian pakai, dia akan tetap bagus. Dia akan tetap bagus. Nggak percaya kalian? Aku mau obat apapun itu. Tapi yang membuat aku betah di obat smoothing resistan ini yang dari CBD itu, aku smoothingnya cepet kali. Cepat selesainya. Karena dia enteng banget untuk dicatok gitu. Tapi jangan sampai lewat dari 30 menit pendiaman. Nah, kalau udah lewat dari 30 menit, rambut itu udah kayak kelebihan kematangan dia gitu. Karena apa? Obatnya cepat sekali meresap. 30 menit itu udah ngeresap banget ya. Ya, nggak usah elastis deh. Nggak bohong saya, beneran itu. Nah, setelah itu diamkan 30 menit. Ini udah selesai saya pengolesan obat, saya diamkan 30 menit. Lalu saya bisa ngerjakan yang lain. Saya begitu lihat jam 30 menit langsung saya bilas bersih tanpa menggunakan sampo, tanpa menggunakan conditioner. Sudah. Setelah itu cuci kering, udah keringkan, catok 100% harus kering dong. Ya, 100% itu harus kering. Jangan sampai masih ada kering basah-basah sedikit kalian catok, nanti ujung-ujungnya rambutnya itu kayak kretek-kretek dia. Ingat, cuci sebersih-bersihnya. Nah, ini dia setelah saya udah lanjut ke pencatokan. Kalian boleh lihat saya mencatok ini di pangkal ya. Ini pangkalnya saya catok menggunakan suhu 220. Dia harus lambat teman-teman. Suhu 220 ini tidak merusak rambut. Yang merusak itu ketika kita menggosok-gosok dan nyatoknya terlalu cepat sekali. Nah, jadi untuk mendapatkan kematangannya itu lambat. Nah, jadi saya nyatoknya ini hitung aja sekitar atau 7 kali seperti ini atau 8 kali. Nah, baru turunkan ke bawah. Lambat aja sampai ke bawah, sampai benar-benar kenceng. Kalau tiba-tiba kita lepasin ketek nyatok begitu, dia lurus tapi ngembang. Dia lurusnya itu nggak jatuh. Seperti itu pengalaman saya ya. Jadi ini sampai ke ujung saya lambat nyatoknya. Begini saya nyatok sampai ke ujung. Nanti saya ulang lagi 2-3 kali.
selesai. Saya yang lambat itu dipangkal. Nah, dipangkal. Kalau yang ujungnya itu karena helainya kan tipis nih. Ini helainya tipis. Kalau helainya tipis kita kebanyakan nyatok kayak cepat-cepat lepas, dia lurusnya ngembang. Dia nggak jatuh gitu loh. Nah, tapi kalau helainya besar-besar, dia harus benar-benar sampai ke ujung, dia lambat gitu loh. Jadi bagi aku lebih bagus mengerjakan rambut yang helainya besar-besar daripada halus seperti ini. Karena kalau halus seperti ini kita harus benar-benar lebih lambat dan nggak boleh terlalu cepat nyatok gitu loh. Nggak boleh. Jadi jangan kita samakan semua pencatokan itu. Nah, kalau helainya besar-besar, kita bisa sampai ke ujung itu lambat gitu. Bisa 2-3 kali atau 4 kali. Tapi kalau helainya tipis seperti ini, kita begitu cepat-cepat lepas, dia itu hasil rambutnya nggak bagus. Dia harus minimal 3-4 kali tapi lambat sampai ke ujung. Nah, itu kalau helainya tipis di ujung. Karena bagian ujung rambutnya itu dia udah kering gitu loh. Nah, kalau kita terlalu banyak nyatok nggak bagus juga. Nah, seperti ini. Jadi setelah udah selesai saya catok, saya finishing dia sampai ke ujung. Jadi itu lambat saya nyatoknya ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau kalian mau praktekkan silahkan kalian praktekkan. Nah, untuk mempercepat waktu, kalian dinginkan menggunakan hair dryer yang suhunya hair dryer yang suhu dingin. Ya, lalu kalian kasih step 2. Saya menggunakan NR yang warna biru, teman-teman. Step 2-nya ya. Karena memang NR step 2 itu bagus, lembut. Kalau rambut kering, dia bisa lebih jatuh rambut dibuatnya gitu. Jadi saya lebih suka menggunakan yang dari NR. Nggak tahu kenapa, suka aja gitu loh. Karena udah beberapa kali aku nyoba yang obat smoothing step 2. Kadang-kadang ada yang panas gitu. Nah, kalau kalian ketemu sama obat step 2 yang panas, jangan kalian pakai. Yang tadinya rambut itu udah kita dinginkan lalu kita kasih step 2 kok jadi panas. Nah, ada obat step 2 dia panas, nggak tahu kenapa gitu loh. Dan aku juga belum tahu penyebabnya apa. Yang pasti setelah aku ngalamin itu aku nggak pakai lagi. Tadinya dia nggak krus, tapi setelah kita pakai kok jadi krus gitu. Nah, jadi itu biasanya step 2-nya itu panas ya. Tadinya kita udah bagus nih nyatok nih beneran gitu, tapi ternyata pas udah di step 2 kita cuci kok jadi malah krus ya. Seperti itu ya. Nah, ini saya dinginkan menggunakan hair dryer yang dingin. Lalu saya kasih obat step 2. Nah, itu kelebihan dari NR. Kelebihan dari NR itu kalau rambutnya tadinya kering dia malah jadi lembut. Nah, itu baru kayak gitu kita menggunakan obat itu sampai benar-benar rambut itu bagus. Jangan jadi kita merusak rambut orang gitu ya. Nah, untuk step 2-nya kita dinginkan lalu kita kasih step 2 itu selama 10 menit. 10 menit itu udah bagus banget teman-teman ya. Jadi berhubung di sini saya antri salon, saya bikinlah kayak kasih obat kerimbat ya kan. Saya cuci, saya kerimbat, saya urut-urut dia. Nggak masalah kok. Saya urut-urut, saya kasih kayak ngasih obat kerimbat, saya urut-urut pas sudah dingin saya cuci. Jadi kita itu harus bisa main cepet dong, tapi bagus hasilnya. Nih, saya bikin ke obat kerimbat. Nah, sesimpel itu aku ngerjakan rambut guys. Setelah itu saya urut-urut udah dingin nih di rambut nih baru aku cuci. Gitu aku. Biar nyerap aku giniin dong. Baru aku bilas menggunakan conditioner. Nah, jadi kita itu harus bisa memanage waktu ya, ngatur waktu sampai orang itu nggak bosan. Apalagi kalau kita punya customer itu 2-3 orang, itu biasanya mereka malas ngantri ya. Ya udah, gimana caranya biar cepat selesai? Ya udah, saya buat seperti ini. Setelah udah saya pijit-pijit, udah dingin baru saya cuci. Udah keringkan. Step 2 udah selesai. Sesimpel ini loh. Ini jujur aku praktekkan sendiri. Nggak pernah aku pakai sisir biar lurus biar ini, nggak. Aku pijit-pijit, aku buat kayak kerimbat loh. Nggak ngaruh, tetap lurus. Nah, coba kalian lihat nih. Ini aku setelah udah step 2 saya cuci. Coba kalian lihat. Beda kan? Nah, jadi kita itu harus bisa mengatur waktu supaya orang tidak bosan di salon. Coba teman-teman, gimana menurut kalian? Ada nggak perbedaan? Jadi kalau bisa kita mencuci step 2 itu dia udah lurusnya benar gitu loh. Nggak capek lagi kita nyatok gitu. Nah, paling kita ngerapiin ujungnya aja. Biar kalau ada yang kering-kering kita ngerapiin biar dia lebih cantik lagi gitu dong ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian.
apapun yang kalian kerjakan tetaplah semangat ya. Kalau gagal itu biasa itu. Yang penting teruslah kita belajar, terus berbagi yang terbaik. Nah, kalau ada kendala boleh kalian DM saya atau chat saya boleh ya. Saya itu bersedia untuk menjadi konsultasi buat kalian semuanya. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya di-share jika ini bermanfaat buat kalian. Dan dia suka katanya ujungnya di blok. Nah, setelah udah saya rapikan ujungnya, baru saya catok. Semangat buat kita semuanya. Bye.